Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita sareng-sareng maos. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan bihan nufusu mutmainnah wa hiya liqailiha minan nari junnah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, afdalu man rafa'al fardha was sunnah wa hafidhahu bisyabri wal khudu'i wal istiqamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadratul kiram, dumateng para alim, para ulama, bil khusus dumateng al-mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Musta'in MAG selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, pada Bapak Kasubag, Bapak Kasih, serta hadirin wal hadirat, jamaah sholat zuhur dan jamaah Pondok Ramadan Masjid At-Taqwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini di lembar yang ke-16 kita masih diberi kesehatan wa afiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melaksanakan segala rangkaian aktivitas ibadah selama bulan Ramadan ini. Semoga yang telah lalu ataupun yang akan datang senantiasa ibadah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawatullah wa salamuhu semoga tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, hadirin, para hadirat rahimahullah. Alhamdulillah pada hari ini, hari Rabu 28 April, jatuhlah jadwal saya. Meskipun saya termasuk bagian dari yang merangkai jadwal itu bersama sekretaris, tapi kok dongan ini muka-muka gak rebur-rebur disik. Harapannya ini itu saya bagian yang terakhir, mustamik dulu, tapi ya walaupun bagaimana dunia berputar terus. Jadi nanti seandainya apa yang saya sampaikan ini ada mengandung perintah atau mengandung ingat atau mengingatkan, ini semata-mata saya tujukan pada diri saya pribadi. Bukan berarti saya bisa ngomong gini terus saya sudah bisa melaksanakan ini, yang beban berat bagi saya. Sehingga andaikan nanti saya lagi, ini saya tujukan pada diri saya pribadi, dan barangkali jadi ilmu yang manfaat bagi panjenengan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini terkait masalah yang akan saya sampaikan. Ada kabar berita,
ada kabar berita ini, insya Allah juga sudah paham, sudah tahu. Kabar berita ini datangnya dari baginda Rasulullah SAW, bahwasannya malaikat Jibril itu ingin sekali berharap jadi manusia. Ya, kabar berita semacam itu insya Allah jenengan sudah sering kali mendengarkan, bahkan jenengan sendiri yang menyampaikan. Malaikat Jibril ingin berharap jadi manusia. Padahal di Jakarta ada manusia yang ingin berharap jadi malaikat. Tapi sudah almarhumah ya itu ya. Walaupun sampai almarhumah detik terakhir tetap nggak bisa jadi malaikat, tetap jadi manusia. Kalau semacam itu menurut saya, sebetulnya enak mana sih jadi malaikat dengan jadi manusia itu? Enak mana manusia atau malaikat? Nek ana sing wis njot berarti perkara ngapunten buyare ngawur, bahasa ngoten, bahasa kasar ngawur. Kenapa? Karena belum pernah mengalami jadi malaikat. Kok iso ngarani enak jadi manusia. Ngapunten sih diramat ya. Kalau masalah enak-enakan kita belum bisa menjawabnya karena masing-masing kita belum ada yang pernah jadi malaikat ya. Punten iki sampai jika ada yang sholat jadi tanpa pengeras fisik ya. Kalau dibanding dengan mulia, sisi kemuliaan, mulia mana antara malaikat dengan manusia? Mulia bunti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Perintahnya Allah itu di surga dulu itu ada perda. Perintahnya yang merintahkan malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam. Berarti Nabi Adam dengan malaikat lebih mulia mana? Lebih mulia Nabi Adam. Dan malaikat pun juga melaksanakan perintah itu, melaksanakan sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Nah, dari sini berarti mulia Nabi Adam daripada malaikat Jibril. Nah, sementara itu makanya informasi kabar berita dari baginda Rasul, malaikat Jibril berharap ingin jadi manusia. Nah, lengkapnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya nukilkan dari kitab Wasiyatul Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali yuhe Ali tamanna arab sapa Jibril malaikat Jibril arab ayyakuna ing yen ta ana sapa malaikat Jibril iku mimbani Adam, setengah saking bagiane Bani Adam. Jadi min litabid kata bahasa Arab, jadi setengah saking bagian dari Bani Adam. Maksudnya apa? Jadi malaikat Jibril ingin sekali jadi manusia. Napa ingin jadi manusia malaikat Jibril? Lisabai khisolin karena pitu piro-piro perkara. Karena ada 7 hal malaikat Jibril ingin jadi manusia. Napa mawon 7 niku? As-sholawatul khamsu, as-sholawatil khamsi. Sing bener sing pundi niki? As-sholawatil khamsi napa as-sholawatul khamsu? Sami benere, lihat tarkibnya. Kalau as-sholawatul khamsu berarti ini ada mubtada yang mahdhuf, ada mubtada yang dibuang. Aslinya apa? Al-awwalu as-sholawatul khamsu. Tapi as-sholawatil khamsi berarti menjadi badalnya sab'i khisolin. Terserah monggo ti saged tu saged. As-sholawati yaiku salat al-khamsi kang 5. Jadi malaikat Jibril ingin jadi manusia itu karena 7 perkara. Yang pertama niki adalah karena ingin melaksanakan sholat 5
waktu. Sholat lima waktu sing napa? Ma'al imami sartani imam. Berarti kesimpulannya sholat berjamaah. Lah kenapa malaikat Jibril ingin sekali melaksanakan sholat jamaah? Berarti karena sangat besarnya pahala sholat jamaah. Lho napa mboten saged ta malaikat Jibril ngadakno sholat jamaah dhewe ngoten antar para malaikat? Bisa enggak kira-kira? Mboten saged, tugasé malaikat wonten sing meket biyen tugasé namung sujud. Ada yang sejak dulu tugasnya hanya rukuk. Ada yang sejak dulu sholatnya tugasnya hanya apa? Hanya iktidal saja. Sehingga bisa repotan. Sing malaikat bagian sujud dijak jamaah ambek sing bagian rukuk mboten enggak sama. Nah disinilah nggak bisa malaikat untuk melaksanakan sholat berjamaah kecuali jika bisa jadi manusia. Nah di sini yang pertama malaikat ingin sekali jadi manusia karena ingin mendapatkan pahalanya sholat berjamaah. Dalam keterangan penjelasan yang lain di kitab Tanbihul Ghafilin, Syekh Abdul Lais As-Samarqandi menjelaskan tentang beberapa fadilahnya sholat berjamaah. Tadi sekali lagi Imam Abdul Lais As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilinnya menjelaskan tentang fadilah-fadilah melaksanakan sholat berjamaah. Di antaranya ini ada lima fadilah. Yang pertama, Allah akan menghilangkan kesusahan dalam urusan menghadapi kehidupan dunia. Nah, ini makanya menurut saya jika kita sedang dihadapkan sebuah masalah, susah, galau, gundah gulana, nah ketika Pak Yono kok sudah melantunkan adzannya, Allahu Akbar, kita langsung berbondong-bondong Bismillah, istanan masjid. Jadi susahku segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap satu, dengan harus yakin seyakin-yakinnya. Nek mboten yakin, kok pas aku nang masjid sih tetap susahku sih pancet lah, itu artinya ya enggak dihilangkan betulan sama Allah susahnya. Karena kan ana inda dzanni abdi, jadi itu hadis kecilnya. Saya tergantung pada prasangka hambaku. Nek hambaku punya prasangka baik padaku, ya aku akan memberikan kebaikan padanya. Nek pun melangkah terus mau cik nopo istilah ini pun cik susah, cik gak hilang karena ya masih belum yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala sesuatu harus yakin semuanya adalah kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk saya kan ada kisah dulu dengan juga tentunya sudah pernah paham atas keyakinan seseorang yang ketika diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika itu sudah berobat kemana-mana secara medis, kemudian dia itu punya alternatif ingin sowan ke seorang ulama, seorang kiai, sehingga ternyata sakit diikhtiarkan sama keluarganya pergi ke rumah ulama tersebut dengan naik sepeda motor berdua, yang sakit ditinggal di rumah. Terus dia itu orangnya itu pergi ke kiai minta minta doa ikhtiar. Sampai di rumahnya kiai itu naik sepeda motor, ya nun saya keluarga kula teng griya wonten ingkang gerah panjenengan sakit, nanti kula nyuwun tolong barokah Fatihahipun panjenengan mugi-mugi lantaran menika Allah paring tombo. Akhirnya sama kiainya kemudian dikasih air putih, didongani Fatihah, wis niki lho sampe mantuk sampean ombeaken teng dulur sampean sing loro. Sudah pulang dua orang itu naik sepeda motor. Nah ternyata karena air putihnya itu tidak ditaruh di botol tapi di gelas kocak kace. Bahkan suatu perjalanan dengan perjalanan morono apa itu mas? Batu polisi tidur semacam itu, langsung utang banyu karek gelas itu bingung wong turun.
Nah, karek gelas tok yo apa iki mosok mau ngemut rek sing loro kan. Terus ada yang usul sing gonceng nih Pak. Ya apa iku nang kono omahe kok. Jono banyu nang kono ae. Terus balik menang ya. Lah watoy. Ya wis ya banyu go mulia wis. Kok nang lo diwarani iki banyu teko yae. Umum ya wis. Sepakat ya sepakat. Minta ke rumah ya depannya itu. Di istilah air putih persis airnya seperti dari Pak Yai tadi. Nyampe di rumah diberikan pada yang sakit. Ini loh, toyo duki Pak Yai. Ini pun Pak Yai pun didungani, mantep akhirnya. Tapi nggak diceritakan kalau akhirnya itu sudah gantian. Tinggal gelasnya saja yang betul-betul dari Kiai. Terus diminum, Bismillah, yakin. Perintah Yai kata Pak, sebelum diminum bacalah Fatihah 3 kali. Baca Fatihah. Ternyata Masya Allah, Alhamdulillah besoknya yang sakit itu diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang yang berdua yang kemarin bawa itu ternyata waras ya, padahal banyu gak itu kok ya. Nah dari situ hanya 2 orang itu betul-betul bisa menyimpulkan, oh berarti ngono ya. Nek sing ngombe itu betul-betul yakin, yakin ya kalau Allah yang menyembuhkan. Basok banyu itu banyu gantengan. Berarti Allah memberikan kesembuhan. Coba seandainya begitu datang diceritakan, iki mau oleh banyu teko Pak Yai, tapi banyu ini tumpah, tak ganteni banyu biasa, tapi tetap umbina. Kira-kira yakin ini sudah nopo tetap sudah. Waduh banyu apa? Berarti banyu biasa ya kan kita. Nek pun mau saya yakin karena mang ragu ya anak indah doni abdi. Lah ini sebuah kesimpulan. Maka kalau kita itu betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, urusan obat mengobat nggak usah obat niku murah atau larang. Bahasa obat niku generik. Kalau jenengan yakin Allah akan memberikan kesembuhan, insya Allah Allah akan memberikan kesembuhan. Tapi saat ini kadang kita itu repot. Oleh dokter mulai dibuka lah kok generik ini, waduh ya gak mempan. Ya betul gak mempan beneran akhirnya. Baru nek wis obatnya sing atusan ewu regane, oh ya iki mantep iki. Akhirnya terus jadilah mantep kesembuhan. Nah itu sebetulnya bukan dari mantep tidaknya obat, tapi yakin tidaknya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah itu pula kita mendapatkan kesusahan dari Allah. Kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diundang oleh Allah datang ke masjid, harus yakin. Apabila ditambah-tambah, waduh lah susah, kok mulai benci, gak seneng nek ketemu si fulan, kok pas nang masjid mau ketemu, gak lido temenan, waduh itu nang kono. Jadi waya tugas nang lapangan kok nang masjid, ono iki opo iki. Nah itu terus mojok-mojok nang buri, cekak ketemuan. Nah bareng wis komat ono soft kosong tiba pas sampai wong itu mah, akhirnya jejer guys. Ada sembahyang diri, pun wonten nggih sulit, susahnya itu bisa sembuh. Jadi yang pertama Allah akan menghilangkan kesusahan dalam urusan menghadapi kehidupan dunia. Fadilah jamaah yang pertama. Yang kedua, Allah akan mengangkat siksa kubur dari orang tersebut. Jadi fadilah jamaah yang kedua dalam kitab Tanbihul Ghafilin disampaikan oleh Syekh Abdul Lais As-Samarqandi, bisa menghilangkan siksa kubur. Allah akan mengangkat siksa kubur orang tersebut. Jadi di saat mayit itu sudah dimasukkan ke alam kubur, menunggu datangnya kiamat, itu ada 2 pilihan. Satu, kalau nggak nikmat kubur, yang satunya siksa kubur. Lah siapa tahu mestinya si fulan ini, kita ini mestinya mendapatkan siksa kubur, tapi karena istiqomah kita melaksanakan jamaah sholat fardu, lah kok malaikat sing melaksanakan tugas dipengi oleh Allah. Malaikat ojo terus no, si fulan itu biar selalu melaksanakan sholat jamaah. Wis angkatan siksa kuburi, masya Allah, alhamdulillah. Itu harapan. Terus yang ketiga, fadilah sholat jamaah. Allah akan memberikan catatan amal menggunakan tangan kanan.
Jadi penerima orang itu ketika amal buku catatannya itu diberikan oleh Allah akan diterimanya dengan tangan kanan. Dan perlu diinformasikan. Jadi model teknis penerimaan catatan amal bikin teng yaumul hisab niku macam-macam. Ada yang melalui tangan kanan, ada yang melalui tangan kiri. Tangan kanan berarti sebagai isyarat itu. Sebagai isyarat berarti akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tangan kiri berarti isyarat akan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini siapa yang senantiasa istiqomah berjamaah, insya Allah ketika menerima buku catatan amalnya akan diterima dengan tangan kanan. Mugi-mugi kita semuanya semacam itu. Yang keempat di antara fadilah salat jamaah, ia akan melewati siratal mustaqim kal barqil khatif. Apa itu? Al barqi seperti kilat, al khatif yang menyambar. Bos, berarti nggak kelihatan apa-apa, semeret itu aja. Sampai malaikat dikatakan, sopo uang, sopo, lu cek kita ada kok cepet murah. Oh ternyata ada yang biar nyoba senang jamaah. Atau bahasanya sekarang bukan kilat yang menyambar, tapi istilahnya halilintar. Halilintar. Oh kalau saya tambahi apa? Tambahi apa berarti tadi mantune. Mantune sih tadi. Pak Mukhlis. Jadi seperti halilintar yang menyambar. Wus. Itu jika kita melanggengkan, mengistiqomahkan jamaah sholat lima waktu. Yang kelima di antara fadilah sholat jamaah, ia akan masuk surga tanpa dihisab terlebih dahulu. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ketika di yaumul hisab semua manusia sedang menanti gilirannya untuk dihisab, dihitung amal-amal perbuatannya. Ketika ada ternyata yang ahli jamaah sholat lima waktu, langsung dipanggil. Saudara Jeki, silakan menuju pintu VIP. Pintu ini masuk surga. Ternyata apa? Tanpa dihisab. Ternyata kan apa? Ternyata istiqomah untuk jamaah sholat lima waktu. Jadi itu bagian daripada fadilah sholat lima waktu yang termasuk dalam kitab Tamtihul Ghafilin. Tapi menurut saya jamaah itu bisa sah tidaknya harus dielmoni, harus dielmoni. Karena apa? Kalau tidak dielmoni ngapunten, masih ono imamnya, ono makmumnya tanpa ada ilmunya maka sulit diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan itu dulu ada ya syair di kitab Zubat fi Ilmil Fiqh karya Syekh Ahmad Ibnu Ruslan Asy-Syafi'i yang bunyinya wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Itu syairnya. Wa kullu man utai saben-saben wong bi ghairi ilmin kelawan tanpa ilmu iku ya'malu agawe sapa man maka a'malu mongko utai pira-pira amal wong mau iku mardudatun ditolak la tuqbalu ora bakal diterima. Jadi kita melaksanakan ibadah tanpa dielmoni maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih jamaah kan ilmu nih menurut saya. Ono imam, ono makmum. Makmumnya telu ketepaan jumlah, kok moro situ moro mentut. Lah kok moro terus sebelah sembahyang gak oleh ngentut, nek ngentut batal. Terus aku yo kok, yo kono wudu, cepet pemuji durung entek iki rakaate. Oh ngono wae. Iya, wis. Mlayu mundur. Sing sebelahe sembahyang ngomong gak oleh batal kono. Lah kok yo ngomong, oh yo gak sengaja. Imam yang bisa, oleh nang mburi. Sembahyang kok usir kae, gak oleh. Ayo balik anteng-anteng. Terus masalahnya ya napa bau ya ceritanya jamaah ya. Itu kalau sholat tanpa ilmu. Tapi itu enggak di sini. Kalau di sini alhamdulillah Ustaz insyaallah berilmu semuanya. Amin ya rabbal alamin.
Sing ngoten biasane wong sing angel tuturane biasanya. Itu termasuk fadilah salat jamaah. Karena besarnya semacam itu fadilah salat jamaah, maka malaikat Jibril ingin sekali berharap jadi manusia. Yang pertama. Yang kedua, wa mujalasatil ulama'i, lan delenggahan karo ulama. Jadi malaikat ingin sekali jadi manusia itu karena ingin mendapatkan berkahnya, pahalanya bersandingan dengan para ulama. Nah, tentang para ulama itu misalnya pun dijajari lelenggahan jagongan kali ulama tiang sing alim, insyaallah sing dibahas genah insyaallah. Misalnya kita kalau kepingin jajaran dengan kali Habib Udin, insyaallah sih dibahas genah-genah dari masalah ilmu agama. Insyaallah beliau akan memberikan nasihat-nasihat. Nah, itu akhirnya betapa besarnya kita bisa lelungguhan jagongan dengan orang yang alim. Siji jagongan mbek wong sing gak sampe alim. Dosa anes mboten jimat termasuk bagian dari ulama, min jumlatil ulama. Nah itu ada jadi insyaallah kalau kita itu duduk bersama-sama orang yang alim, orang yang soleh, insyaallah dapat ilmu, dapat keberkahan, dan termasuk juga jadi tombok ati. Kan begitu gitu. Ada kan siiran pujian tombok ati ya, termasuk wong kang soleh. Ketika wonten apa soleh wae. Jelas itu waduh Pak Sam berarti Jawa. Jadi itu. Kenapa kok sampai berkahnya, pahalanya duduk bersama ulama itu kok besar sekali? Niki wonten penjelasan alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa innallaha yuhyil qalba al-mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardal mayyita bima imatoril. Jadi kita itu dianjurkan untuk berdampingan, untuk duduk bersama-sama dengan orang yang alim. Artinya apa? Kalau kita sering sekali bersama-sama dengan orang alim, insya Allah Allah senantiasa menghidupkan hati kita. Hati ini gak atos, gak gampang atos. Ciri hati sing atos ini dituturi. Nanti sampai mau metu dari angel wis. Itu karena mungkin karena lama sekali tidak berdampingan dengan orang yang soleh, dengan orang yang alim. Nek sing sering ketemu wong alim, ketemu yang ulama-ulama itu, insya Allah hati kita tetap diberi hati yang hidup, tidak mati. Kalau hati yang hidup, insya Allah senantiasa ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu, sebagaimana Allah mengibaratkan laksana bumi yang sudah gersang tandus, kemudian disirami dengan air hujan. Ada lagi, termasuk fadilah ganjaran kedene kita bersama-sama bersanding dengan orang yang alim. Hadis Nabi wa qala lan sampun dawuh sapa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man nadhar ila wajhil alimi nadratan fa fariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nadrah malakan yastaghfir lahu ila yaumil qiyamah. Man utawi sapane wong iku nadhara ningali sapa man ila wajhil alimi maring wajahe wong kang alim nadratan kelawan pandangan sepisanai. Jadi kita misalnya bertemu dengan orang yang alim, misalnya saya cek tak delok wajah Pak Udi, itu satu kali pandang gini, masya Allah. Ila wajhil alimi nadratan fa fariha mongko nuli bunga wong iku mau biha kelawan nadra. Saya terus melihat HP putih itu orang meremesan. Berarti fafari habiyah. Khola mongko ndadekaken sapa Allah Gusti Allah Ta'ala halim mahluhur sapa Allah min tilkan nadrati saking mengkono pandangan malakan ndadekaken malakan ing siji malaikat
yastaghfiru kang nyunaken ngapura sapa malak lahu maring man ila yaumil kiamati tumeka sesuk dina kiamat. Karena saya bisa memandang Habib Ude sekali saja dan saya itu bunga bahagia. Allah menciptakan satu malaikat dan tugasnya malaikat itu disuruh untuk memintakan ampunan saya kepada Allah sampai besok hari kiamat. Masya Allah, subhanallah. Nek sedina mara terus ndelok wong liya sing ati. Kula memandang teng wajahipun Kyai Mustaqim dengan pandangan yang gembira. Allah menciptakan satu malaikat lagi. Saya memandang pada orang alim yang lainnya lagi pada dalam kalau mulai poso tadi itu kalau orang yang alim Bu Halimah itu buatan nadrotan berkali-kali banyak malaikat mungkin. Jadi itu Masya Allah, Allah menciptakan satu malaikat yang ditugas oleh Allah. Wong itu dongakno jauhno sepuro nang sampai besok dino kiamat. Subhanallah. Terus nih ada tambahan hadis yang lain lagi. Wa qala dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam man zara aliman fa ka'annama zarani. Man utawi sapane wong iku zara ziarah sapa man aliman ing wong kang ngerti, wong kang alim, fakaan nama zara mongko kaya setuhune wong ngono mau ziarah ni ing ingsun. Masya Allah, ziarah teng tiyang alim sami kali ziarah teng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi ingin tadi makane ngiler malaikat Jibril niku kepingin dados kaya manungsa. Waman sofaha, waman utai sapane wong iku sofaha salaman sapa man aliman ing wong kang alim, fakaan nama sofaha mongko kaya salaman sapa wong ni ing ingsun. Salaman nang wong alim padha harus salaman teng baginda Rasul. Waman jalasa aliman fakaan nama jalasani. Sinten tiyang sing lelenggan kali tiyang alim maka seperti lelenggan kali baginda Nabi. Waman jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Sinten sing tiyang pun kados wonten niku wau lelenggan kali kula terus teng donya berarti besok di kiamat, di hari kiamat juga akan duduk bersamaku. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, betapa besarnya nilai bersandingan duduk bersama dengan orang yang alim, sampai malaikat Jibril ingin jadi manusia. Jadi saya ini damel sing bahasa kultum napa sing berlanjut iki, tapi Pak Odin niku sanjang kita pakai sepakatan kultum mawon ngeten iki pun luwih-luwih niku. Kulsum napa kulsum niku? Kulsum. Yang ketiga, wa iyadatil maridi, niki alasan malaikat Jibril ingin sekali jadi manusia. Wa iyadatil maridi, lan menjenguk tiang sakit, lan nyambangi tiang sakit. Berarti ada apa gerangan? Pahala apa yang dapat ketika kita itu jenguk orang yang sakit? Saking gede ini pahala nih. Ada hadis yang menerangkan orang yang endangi, yang jenguk orang sakit itu ketika dia itu datang duduk sampai dia itu pulang kembali itu laksana di pertamanan surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti di surganya Allah Subhanahu wa taala sampai dia itu pulang kembali. Nah, memiliki akhirnya ngiler, bahasa kasarnya ngiler malaikat Jibril. Kalau malaikat Jibril tolak-tolak, malaikat gak tahu ono sing loro ket biyen. Gak iso tak sambani. Tolak oleh malaikat ono sing loro. Jadi akhirnya aku pindah di menu saya wis esok sambang loro rene sing ngomong loro tak sambahan. Tapi ngene saya punya bang loro niku ada etikanya, harus beretika, mboten angger mawon. Oleh jangan sampai kita nyambangi tiang sakit bareng dugi-dugi lorong tau iku wah dadi aku lorong ngene, tak lorong ngene, jangan bukan lorong wis tak dhek lho aku ya asli lorong apa sih? Lorong anu iki luwet tembus bandul kok mau koyo foto atas lho.
Waduh. Kalau ini koyo ngene mau mati. Cerita temenan lah, aja ngono kok mau paling korban. Teman oleh iki tangga ono sing sebelah kiri sebelah kanan iku atos wetenge. Lah kok telung dino moro mati. Waduh, jangan-jangan ngono lah. Nek misalnya kan mboten tambah oleh ganjaran kados kang pertama surga niku. Wong diwara wonten etika kok ora didengkeni. Mestine napa etika yang orang yang Yayatul Marid itu yang pertama harus salam. Salam kan sudah termasuk bagian dari apa? Doa. Terus yang kedua didem-dem atine wis sing sabar ae. Loro pokoke sampean le. Aku iki lho oleh kok gawe kenceng dulu moro aku enak loro ngono ta wis insyaallah waras iku. Pikirane tambah ono tangga kuwi karo-karone dengkul iku loro terus iso mlaku. Nek sampean nek situ ae cepet waras. Urusan waras bukan sing penting ngedem-ngedem atine terus disuruh yang sabar. Wong loro kok sabar iku insyaallah Gusti Allah mulai pahala besar terus dosane disuto gitu. Terus manten-manten arek napa ngedekno lho ngono ta iya kan muni iya tok wis ganjaran iku gede. Gak sampai mati yo enggak. Terus diberi solusi. Coba sampean tambah rono insyaallah mulai waras Gusti Allah gitu. Terus terakhir didoakno. Wis tak doakno muga-muga nek cepet waras sampean cek nek iso mlebu kantor. Nek iso suwe-suwe, nek suwe-suwe mulai saiki mulai golek informasi. Boleh kan rewangi badminton. Jadi semacam itu. Yayatul Marid itulah yang menyebabkan malaikat ingin sekali jadi manusia. Wa tasyi'il janazati lan ngiringi jenazah. Ngiringi jenazah itu juga pahalanya sangat besar sekali. Malaikat makanya ingat tentolak oleh dia. Nah, koncoku malaikat gak mesti mati ke dia. Nah, malaikat memang nggak ada yang pernah meninggal ya. Jadi itu sampai pada akhirnya kepingin tadi menungso aja. Aku sok ngiringi jenazah. Termasuk bagian daripada pahalanya tasyi'il janazah. Apalagi sampai ikut menyolati jenazah itu masya Allah akan mendapatkan 2 qirot. Nyolati jenazah 1 qirot, ngiringi jenazah sampai ke pemakaman juga 1 qirot. 1 qirot itu berapa? 1 qirot itu besarnya seperti gunung Uhud. Jadi orang yang ikut sholat jenazah berarti seperti dia itu sedekah emas yang besarnya 1 qirot, sebesar gunung Uhud. Makanya menurut saya di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, di sana kan tiap waktu mesti ada sholat jenazah. Makanya bagi orang yang tahu besarnya pahalanya sholat jenazah, langsung ikut sholat. Tapi mungkin yang tidak tahu besarnya sholat jenazah pahalanya tidak ikut, dilanggu, dibelani wiritan, dibelani morong-morongan. Jadi ada semacam itu. Tapi bagi yang tahu fadilahnya tentang besarnya pahala tasyi'il janazah dan sholat janazah, insya Allah akan melaksanakannya. Soalnya kalau misalnya coro ngomong sedekah emas sak gunung Uhud, kira-kira kita mungkin enggak kira-kira? Ojo sak gunung Uhud, sak gegemas kita itu akan sedekah, mungkin enggak kira-kira? Tidak. Tapi ketika kita mau melaksanakan sholat janazah, nah insya Allah kita itu laksana sedekah emas sebesar gunung Uhud. Nah, maka dari itu monggo kula panjenengan sedaya mungkin besok-besok ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa sholat 5 waktu di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi. Monggo jika ada pengumuman informasi sholat jenazah, mari kita ikuti bersama-sama ya. Jadi itu. Yang kelima. Itu kelima atau 6 ya. Wasaqil ma'i lan wae ngombe. Wasaqil ma'i lan wae ngombe. Nah, ini termasuk diantaranya pahalanya sangat besar sekali ketika kita itu bisa memberikan seteguk air. Walaupun yang seteguk air itu paling sangat besar. Makanya saya ketika zaman-zaman ini situasi pondok bulan Ramadan semacam ini, di mana-mana berlomba-lomba banyak orang yang memberikan takjilan
apa itu air putih dengan kurma atau kol dan sebagainya. Atau tidak usah nunggu pas situasi bulan Ramadan. Ketika ada tamu yang berkunjung ke rumah kita, maka terus kita sebagai tuan rumah yang baik, jadi kita harus memberikan minuman kepada tamu kita itu. Termasuk yang lebih sempurna, manakala yang baik itu ditawari. Jenengan nyuwun kersa unjukan nopo kopi, nopo jahe, nopo susu, nopo soda gembira, nopo toyo petak. Apa yang baik ditawari. Loh kok soal menu api dewi, mungkin karena teman lama nggak pernah jumpa ditawari. Ya wis apa soda gembira. Mlebu dilu orang balik. Ngapunten sodae dereng wonten. Gembirae wonten. Lho ya apa sih? Wis liyane coba liyane warung. Napa warung? Susu. Mau susu nih kasih dereng wonten. Bukasan lete iki mau sing ana mek banyu putih tok. Dia mestinya bilas paling menawarkan harus disiapkan dulu. Cuma mau sekolah konco lawas tak jak guyon naik disik lah itu. Jangan sampai besok konco lawas baru tahu ketemu, sudah ketemu terus dihormati yang sungguh-sungguh. Jadi wasak yulma itu masya Allah pahalanya sangat besar sekali ini. Apalagi memberikan takjil pada orang yang berpuasa. Wasulhi lan dameaken bainal isnaini ing dalem antarane wong loro. Iki ngapunten wis jam 12:30 pun lebih. Dipun coba. Jadi yang selanjutnya adanya malaikat ingin jadi manusia karena ingin mendapatkan pahala orang yang mendamaikan ke orang yang sedang berselisih. Wa ikramil jari lan mulya akan tonggo wal yatimi lan mulya akan anak yatim. Kasih kata belasannya, tapi insya Allah yang penting kita semua sudah tahu apa yang mendasari malaikat ingin jadi manusia. Akhir daripada hadis ini, fakhris mongko njogo sira ala dalika ing atase mengkono sab'i khisal. Jadi pada akhir hadis ini Nabi menyampaikan pada Sayyidina Ali, dan otomatis hadis ini tidak berlaku hanya pada Sayyidina Ali, tapi juga kita semuanya sebagai umat baginda Rasulullah SAW untuk senantiasa melaksanakan 7 perkara yang tadi itu. Maka dari itu dari acara ini di Pondok Ramadan ini kami mengingatkan pada diri saya pribadi khususnya dan juga pada banyak semuanya, monggo mungkin 7 hal ini bisa senantiasa kita istiqomahkan dalam rangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada acara Pondok Ramadan ini. Mulai awal di akhir bila mana ada tutur kata penjelasan yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya, kula nyuwun pangipun pangapunten. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat, maslahah fi dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadini al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amithna fi tariqatihim wa muhammadin minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amithna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amithna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Akhirat ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.